Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Bapak cek kehadiran dulu ya. Apakah hadir semua ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke. Masih ada yang ingat nggak materi pekan lalu itu apa? Warisan budaya? Ya benar, warisan budaya. Jadi kita pekan lalu sudah membahas tentang warisan budaya daerah. Ada yang ingat apa aja warisan budaya itu? Benar sekali, ada warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Yang warisan budaya benda itu seperti candi, prasasti, dan lain-lain. Kalau yang warisan budaya tak benda, ada tarian tradisional, ada karya sastra, ada juga musik tradisional. Kalau alat musik tradisional masuknya ke mana? Ya, masuk ke warisan budaya benda. Kalau pekan ini kita akan membahas apa? Ayo, tahu nggak? Ada yang udah tahu? Pekan ini kita akan membahas tentang aktivitas ekonomi daerah. Sebelumnya anak-anak udah pernah melihat orang berjualan di pasar atau sudah ada yang pernah ke pasar di sini? Oke, yaitu termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Jadi orang-orang di pasar itu melakukan apa? Perdagangan. Yaitu salah satu contoh aktivitas ekonomi yang biasa kita sebut dengan berdagang. Atau kalau di pasar itu kan terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Itu salah satu aktivitas ekonomi. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas tentang aktivitas ekonomi daerah. Jadi yang pertama, pengertian aktivitas ekonomi. Apa sih pengertian aktivitas ekonomi itu? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ekonomi ini dilakukan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan letak geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia ataupun ya, pengaruh faktor-faktor lainnya seperti teknologi dan lain-lain. Mengapa manusia ini melakukan aktivitas ekonomi? Ya, alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari aktivitas ekonomi. Yang pertama ini ada pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengolah tanah untuk menanam komoditas pertanian. Komoditas pertanian itu apa saja? Contohnya itu ada padi, jagung, gandum, ubi, ataupun ketan, dan masih banyak lagi. Nah, yang biasa kita tanam di Indonesia itu adalah padi dan jagung. Nah, yang paling banyak sih padi ya, karena sebagai sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Pekerja di bidang pertanian ini biasa kita sebut dengan petani. Lalu selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan pengolahan tanah untuk menanam komoditas perkebunan. Komoditas perkebunan itu ada kopi, sawit, teh, sayur, buah, rempah-rempah, dan karet. Kegiatan perkebunan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah tinggi, anak-anak. Untuk selanjutnya, ada juga kegiatan ekonomi yang biasa kita sebut dengan peternak. Atau kegiatan ekonomi itu disebut, aktivitas ekonomi itu beternak, di bidang peternakan. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan hasil dari hewan tersebut. Hasil yang kita peroleh dari hewan tersebut itu, kalau ayam ya biasanya kita ambil telurnya, diambil telurnya ataupun diambil dagingnya. Lalu kalau kambing atau sapi bisa kulitnya, lalu dagingnya, dan juga susunya. Lalu selanjutnya ada di bidang nelayan, atau ini biasanya mata pencarian atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir pantai, yaitu mencari ikan. Pekerjaannya sebagai nelayan. Di sini ada pekerjaan mencari ikan dan juga ada pekerjaan membudidaya ikan. Kalau yang membudidaya ikan itu disebutnya dengan perikanan. Nah, itu bisa dilakukan di darat ataupun bisa dilakukan di tempat seperti di pinggir pantai itu. Kalau di pinggir pantai itu kita sebut biasanya dengan tambak. Biasanya yang dibudidayakan itu ikan-ikan air asin ataupun udang dan lain-lain. Kalau yang di darat, ataupun kita biasanya menyebutnya dengan kolam. Orang yang punya kolam itu biasanya kan di darat ya. Nah, itu biasanya ikan yang dibudidayakan adalah ikan-ikan air tawar. Seperti itu. Lalu nelayan ini adalah orang yang mata pencahariannya adalah menangkap ikan atau biota laut lainnya. Seperti apa? Seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan kepiting.
Itu adalah biota laut. Lalu selanjutnya ada di bidang industri. Industri ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Biasanya ditandai dengan pabrik-pabrik ya anak-anak. Hasil dari kegiatan industri ini apa saja? Contohnya ada mobilnya, ada juga kegiatan perdagangan. Atau kalau orang yang melakukan perdagangan itu biasanya kita sebut dengan pedagang. Kalau kegiatannya adalah berdagang. Berdagang ini adalah kegiatan menjual barang dagang dari pedagang untuk pembeli. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kegiatan jual beli sayuran di pasar, lalu ada kegiatan jual beli makanan, buah, ataupun orang yang menjual alat tulis dan lain sebagainya. Itu kita sebut dengan berdagang, atau orang yang bergerak di bidang itu disebut pedagang. Lalu selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan ini adalah kegiatan mencari, mencari dan menggali sumber daya alam dari dalam bumi. Nah, ini biasanya dilakukan di tempat di mana tanahnya itu memang sudah diketahui ada sumber dayanya yang bisa diambil. Contohnya minyak bumi, batu bara, ataupun perhiasan seperti emas dan lain-lainnya. Lalu untuk aktivitas ekonomi selanjutnya ada di bidang jasa, yaitu kegiatan menyediakan jasa atau layanan untuk orang lain. Contohnya itu seperti guru, dokter, tukang ojek, salon, kurir paket, dan lain sebagainya. Tukang bengkel ya bukan Pak? Ya, bengkel juga termasuk dalam pekerjaan di bidang jasa. Selanjutnya ada faktor pendukung perekonomian. Jadi perekonomian ini dapat didukung dengan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah infrastruktur. Ada yang tahu apa itu infrastruktur, anak-anak? Ya benar, infrastruktur itu seperti contohnya adalah bangunan, jalan, jembatan, dan lain-lain. Tahu ini adalah sarana untuk menunjang perekonomian atau aktivitas ekonomi di tiap daerah. Lalu yang kedua ada teknologi. Nah, kenapa aktivitas ekonomi itu membutuhkan teknologi? Karena dengan teknologi yang semakin canggih, maka produksi yang dihasilkan akan semakin baik dan semakin cepat pula. Jadi, teknologi ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan perekonomian di daerah. Lalu yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Nah, manusia ini kan adalah tokoh utama yang berperan menciptakan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Maka dengan manusia yang berpendidikan, dengan manusia yang terlatih di bidangnya, itu akan sangat membantu dalam aktivitas ekonomi dan meningkatkan perekonomian di daerah. Nah, kira-kira itu adalah materi yang bisa kita simak pada pagi hari ini. Setelah mendengarkan materi ini, Bapak ada dua lembar kegiatan yang akan anak-anak kerjakan. Yang pertama itu adalah teka-teki silang, dan yang kedua itu adalah uraian terkait jenis pekerjaan dan usaha yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Jadi, setelah mengerjakan teka-teki silangnya, kalian akan mengerjakan atau menguraikan jenis-jenis kegiatan usaha yang ada di daerah kalian. Ini dikerjakan secara individu ya, anak-anak. Setelah itu nanti dikumpulkan dan akan Bapak beri nilai. Selamat mengerjakan. Oke, baik. Sudah dikumpul semua? Sudah ya? Nanti akan Bapak koreksi dan akan Bapak berikan nilainya pekan depan. Tapi untuk yang jenis usaha ini, yang SI lembar kedua, akan Bapak refleksi hari ini. Nah, di sini kan, nah ini contohnya kalian sudah menulis jenis kegiatan usaha. Oh, ada yang menulis toko pakaian di depan rumah. Oh, bagus sekali ini. Ya, ini adalah salah satu contoh aktivitas ekonomi. Ada juga yang nulis petani. Oh, jadi ini di sawah ya rumah ya. Bagus. Ya, karena daerah kita dataran rendah, maka banyak sekali ya teman-teman yang menulis tentang bercocok tanam sebagai petani atau menanam padi. Bagus anak-anak. Ya, itu adalah contoh kegiatan atau aktivitas ekonomi yang bisa kita jumpai di daerah kita ya. Untuk selanjutnya akan kita lanjut lagi minggu depan. Cukup untuk pekan ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.